Assalamualaikum, hai semuanya. Ketemu lagi di video aku yang ketiga ya. Ini ada di waktu siang atau kita siang hari, nggak tahu mau ngapain. Kemudian di ruang kedua ini, di kamar kedua ya, di sini itu ada adik ipar aku. Nah, karena kamarnya itu udah lama nggak dibersihin untuk spray dan bantalnya, jadi karena aku juga nggak ngapa-ngapain, aku bantuin dia untuk bersihin kamarnya. Nah, ini BTW dia juga lagi kerja, jadi aku bersihin aja mumpung dia nggak ada, kasihan juga karena mungkin kerjaannya juga banyak, jadi aku bantu-bantu untuk bersihin kamarnya. Kadang dia itu juga bantuin aku sih, kalau misalnya aku belum pulang kerja, dia pulang duluan, dia pasti bantuin aku untuk jagain anak-anak. Jadi sekarang dia lagi kerja, aku di rumah, aku bantuin dia untuk bersihin kamarnya. Di sini untuk kasurnya tuh masih pakai kasur lama ya, jadi kasurnya masih bukan yang spons, jadi agak berat, makanya di sini nggak aku geser, tinggal aku ganti aja spraynya, kemudian lipat ke bawah. Nggak aku kasih peniti juga sih, karena kalau untuk kasur yang seperti ini itu biasanya spraynya nggak gampang geser, jadi lebih rapi lah, lebih lama rapinya daripada kasur yang spons atau kasur spring bed itu kan harus dikasih peniti ya. Kemudian lanjut, di sini ada anak aku juga, karena hari ini tuh hari Minggu, jadi semuanya di rumah. Anak aku tiga-tiganya juga lagi di rumah. Ya biasa ya, kalau udah kumpul gitu pasti ya main bareng, ya berantem juga. Ya gitulah pokoknya jadi ibu-ibu. Setelah kasurnya selesai, kita coba ganti untuk sarung bantalnya. Di sini sarung bantalnya itu senada ya sama spraynya. Jadi di kamar yang kedua ini meskipun orangnya cuma satu, tapi bantalnya ada banyak ya. Gulingnya aja ada 3, bantalnya ada 2. Jadi sekali ganti itu ya lumayan pokoknya. Lanjut bersihin lagi bantal yang kedua, kemudian gulingnya juga, karena biasanya kalau guling itu samaan sama spray itu yang tersedia itu kan 2 ya, jadi yang satunya aku cariin sarung bantal yang lain di lemarinya ya, meskipun nggak senada nggak apa-apa lah, yang penting sama-sama warna biru. Lanjut, setelah bersihin kasur dan bantalnya, kita bersih-bersih untuk lantainya, kemudian disapu, ditata lagi. Nih gini ya, emang kalau cowok itu apa-apa itu nggak pernah rapi ya. Lanjut lagi dibersihkan, kemudian yang di belakang pintu juga ada beberapa baju yang kotor, aku ambil deh sekalian biar bersih, biar nggak jadi sarang nyamuk juga. Lanjut ambil sapu, kemudian disapu, dibawa keluar, bersihkan semuanya. Itu di luar ada anak aku ya yang ketiga, jadi dia agak rewel gitu, gak tahu maunya apa, pokoknya rewel aja. Padahal di rumah juga lagi ada suami juga sih di rumah bantuin jagain anak-anak. Kemudian selesai nyapu, lanjut lagi jemur baju. Jadi tadi itu aku sempat nyuci baju. Maaf ya teman-teman, untuk video kali ini itu suaranya agak bising karena anakku nangis. Jadi sebenarnya bukannya aku nggak mau atau membiarkan anakku nangis ya, cuman kalau lagi tantrum itu memang
nggak bisa dikondisikan. Jadi karena juga masih ada yang jaga, aku kerjain pekerjaan yang lainnya. Soalnya kalau aku ikut jagain anakku, nanti pekerjaan rumahnya juga nggak ada yang pegang. Jadi mumpung ada yang jagain di rumah, aku ngerjain yang lainnya. Biasa ya, kalau anak kecil itu jadi sering tantrum gitu, apalagi di rumah itu banyak anak kecil, jadi kadang kesenggol dikit berantem, apa dikit berantem, ada mainan berantem, ya kayak itulah pokoknya. Kemudian lanjut untuk jemur baju yang besar-besar. Di sini teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalnya jemur baju yang besar-besar sama baju anak-anak itu lebih cepat baju yang besar-besar? Soalnya kalau yang kecil-kecil itu kan banyak, dan jemurnya juga harus di jemuran yang melingkar itu ya, dan harus ditata. Misalnya kalau karet bagian celana itu biasanya kan harus ditaruh di depan ya, bukan di dalamnya si lingkaran itu, supaya dia kena angin biar cepat kering. Meskipun aku nyucinya itu pakai mesin cuci. Nah, di sana ada yang kelihatan nggak? Di pojokan itu ada anak aku ya, yang paling kecil. Jadi dia keluar, kemudian ikut main di luar, jagain aku jemur baju. Kemudian setelah jemur baju, lanjut bersih-bersih yang di dalam. Rencananya hari ini tuh aku mau ngepel. Mumpung di rumah anak-anak ada yang jaga, jadi sekalian ada pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya nggak dikerjakan setiap hari ya. Contohnya kayak ngepel kan aku nggak tiap hari juga, jadi aku kerjakan mumpung hari Minggu juga. Nah, di sini jangan kaget ya teman-teman. Jadi anak-anak itu kalau aku lagi ngepel ya gitu, di lantai situ, nggak mau pergi, sambil nonton, diliatin. Jadi mereka itu udah terbiasa ya. Kalau ada orang ngepel itu nggak kaget kalau misalnya terpleset atau gimana ya. Tapi biasanya mereka tuh hati-hati kok. Yang besar-besar juga gitu. Anakku yang pertama dan kedua kalau ada ngepel ya gitu sama, diliatin, nggak mau keluar rumah dulu atau jaga di luar dulu, nggak. Itu dah pokoknya seliwer 1, seliwer 2, kesana kesini, kanan kiri, sampai si lantainya ini kering. Jadinya adiknya yang paling terakhir juga yang masih merangkak juga gitu, jagain aku kalau lagi ngepel. Nah, di sini di bagian ruang tamu ya, ngepelnya agak susah karena ada kursi. Kemudian di pojokan itu juga masih ada vas bunga yang besar. Kita bilangnya apa? Guci ya. Tapi nggak ada bunganya. Jadi bunganya itu udah aku ungsikan ke dapur. Aku taruh di atas karena sama anakku dipakai mainan. Kemudian bunganya tuh dicopotin teman-teman. Kemudian si daunnya juga dicopotin sampai akhirnya lepas semuanya. Lanjut ngepel di ruang tengah. Anak aku juga masih di sana ya, masih mainan itu di belakangku. Rasanya kalau udah ngepel tuh lega banget, lihat lantai itu bersih. Kemudian dipakai jalan juga nggak berdebu. Cuman ya gitu, nggak bisa tiap hari. Soalnya ngepel itu juga capek ya. Kadang nyapu belakang, nyapu depan aja udah rasa capeknya. Apalagi kalau misalnya ngepel. Belum lagi kalau misalnya anakku habis dari luar kemudian tiba-tiba masuk, sedangkan kondisi lantainya juga masih basah, akhirnya kotor lagi. Di sini lanjut ngepel di kamar pertama, kamar yang ada kamar mandi dalamnya ya, yang aku bilang dia paling lembab di antara kamar-kamar lainnya. Lanjut setelah ngepel rumah bagian depan, sekalian ngepel di bagian dapur. Karena di dapur juga belum aku bersihin, belum aku pel beberapa hari ini. Kalau udah banyak mainannya gitu harus geser satu-satu ya, nggak dipel nanggung, dipel juga harus angkat-angkat.
Nah, di sini di bagian dapur ya. Jadi di dapur ini nggak ada plafonnya, jadi kelihatan banget gentengnya. Dan ukuran tinggi rumah yang belakang itu nggak setinggi rumah yang di bagian depan. Jadi misalnya kalau lagi hujan gitu ya udah, jadi banyak percikan air gitu ya. Kadang juga kalau misalnya dicampur dengan angin, hujan angin gitu, kadang kotorannya juga jatuh-jatuh, kemudian banyak yang bocor.